Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang model jaringan kerja. Yang beranggotakan saya sendiri, Isneni Elmanda Karina, Dian Mayasari, Feby Teresia, dan Hana Naomi. Apa itu model jaringan kerja? Model jaringan kerja merupakan salah satu analisis teknik riset operasional yang berhubungan dengan manajemen proyek. Manajemen proyek secara lambat laun telah menjadi suatu bidang baru dengan berkembangnya dua teknik analisis yang digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengambilan keputusan terhadap proyek yang sedang berjalan atau yang akan berjalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Feby Teresia. Metode analisis. Metode analisis terbagi atas dua, yang pertama CPM dan yang kedua PERT. 1. Critical Path Method. CPM adalah suatu rangkaian item pekerjaan dalam suatu proyek yang menjadi bagian kritis atas terselesainya proyek secara keseluruhan. Analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Dalam CPM dikenal adanya jalur kritis. Jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur yang jumlah jangka waktu penyelesaian kegiatan-kegiatannya terbesar. Perhatikan diagram berikut. Dari gambar ada 3 jalur, yaitu 1, 2, 3, dan 4 dengan jumlah waktu 10 minggu, jalur 1, 2, 3 dengan jumlah waktu 7 minggu, dan jalur 1, 3, 4 dengan jumlah waktu 9 minggu. Sehingga jalur kritisnya adalah jalur 1, 2, 3, 4, karena jumlah waktu terbesar dan jalur terpanjang. Meski ada beberapa jalur kurang dari 10 minggu, tetapi proyek tidak dapat selesai dalam waktu kurang dari 10 minggu, karena ada kegiatan yang mendahulunya belum selesai secara berurutan. Contoh kasus. Widget Joe akan mengenalkan produk baru. 1 unit produk 3 diproduksi dengan mengumpulkan 1 unit produk 1 dan 1 unit produk 2. Sebelum produksi produk 1 dan 2, bahan mentah harus dibeli dan pekerja harus dilatih. Sebelum produk 1 dan 2 dikumpulkan menjadi produk 3, produk 2 harus dites. Pertanyaannya, gambarkan project network untuk project ini. Berikut adalah penyelesaiannya. Perhatikan tabel berikut. Aktivitasnya yang dilakukan oleh A, pertama pelatihan kerja, B membeli bahan mentah, C memproduksi produk 1, D memproduksi produk 2, E uji produk 2, dan F kumpulan produk 1 dan 2. Sebelum dilakukan kegiatan memproduksi produk 1, maka dilakukan kegiatan pelatihan kerja dan membeli bahan mentah. Begitu juga dengan sebelum dilakukannya memproduksi produk 2, dilakukan pelatihan kerja dan membeli bahan mentah. Sebelum dilakukannya uji produk 2, maka harus memproduksi produk 2. Sebelum dilakukan kumpulan produk 1 dan 2, maka harus memproduksi produk 1 dan memproduksi produk 2. Berikut tabel durasi aktivitas dan jalur tanda panah. Dan di bawah terdapat gambar diagram jaringan networknya. Yang kedua yaitu program evolution and review technique. Lalu definisi. Program evolution and review technique atau PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Digunakan untuk mengestimasi peluang bahwa proyek akan selesai dalam waktu tertentu. Dan untuk setiap aktivitas harus ditentukan, yaitu A. Perkiraan durasi aktivitas pada the most variable condition dikurang mean time. B. Perkiraan durasi aktivitas pada the least
favorable condition dikurang max time. C. Durasi kegiatan yang paling memungkinkan, the most likely, dibagi modus. Selanjutnya, untuk setiap aktivitas terdapat pengubah acak durasi aktivitas tersebut, dan di dalam PERT digunakan sebaran beta per approximation. PERT approximation beta distribution terdapat nilai harapan dan keragaman dari TIJ, yaitu dapat didekati dengan rumus ET atau nilai harapan sama dengan A tambah 4M tambah B per 6. Sedangkan untuk keragaman yaitu varian T sama dengan B kurang A kuadrat per 36. Implikasi, nilai tengah dan keragaman dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas di dalam PET adalah sigma ET sama dengan total nilai harapan durasi aktivitas di dalam PET. Sedangkan sigma varian T sama dengan total keragaman durasi aktivitas di dalam PET. Total durasi aktivitas di dalam critical path. Waktu menyelesaikan proyek. Maka critical path sama dengan sigma TIJ dengan teorema limit pusat CP N dalam kurung E dalam kurung CP varian CP. Contoh kasus dari CPM. Di sini ada beberapa aktivitas A sampai F dan terdapat nilai A, BM-nya. Yang pertama aktivitas A, nilai A2, B10, M6. Aktivitas B membeli bahan mentah 1,3, A5, B13, M9. Aktivitas C memproduksi produk 1, 3,5. Nilai A3, B13, M8. Aktivitas D memproduksi produk 2, 3,4. Nilai A1, B13, M7. Aktivitas E uji produk 2, 4,5. Nilai A8, B12, M10. Aktivitas F kumpulan produk 1 dan 2, 5,6. A9, B15, M12. Maka didapat nilai harapan aktivitas A dengan rumus ET12 sama dengan A tambah 4M tambah B per 6. Maka kita masukkan nilai A, B, dan M-nya. Sama dengan 2 ditambah 4 dikali 6 tambah 10 per 6 sama dengan 6. Maka nilai harapan dari aktivitas A sama dengan 6. Sedangkan pada aktivitas B didapat rumus E T13 sama dengan A tambah 4M tambah B per 6 sama dengan 5 ditambah 4 dikali 9 ditambah 13 per 6 sama dengan 9. Nah, rumus tersebut dilakukan seterusnya untuk semua aktivitas. Oke, maka inilah hasil dari nilai harapan durasi pada setiap aktivitas. Kita lihat di tabel dan kita masukkan pada rumus-rumus yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa didapat hasil pada aktivitas A nilai harapannya sama dengan 6, aktivitas B nilai harapannya sama dengan 9, aktivitas C nilai harapannya sama dengan 8, aktivitas D nilai harapannya sama dengan 7, aktivitas E nilai harapannya sama dengan 10, dan aktivitas F nilai harapannya sama dengan 12. Oke, sekarang kita akan menghitung keragaman durasi pada setiap aktivitas. Tadi kita sudah mendapatkan nilai harapannya dan rumus keragaman adalah B dikurang A kuadrat per 36. Maka kita akan cari keragaman durasi pada aktivitas A. Var T12 sama dengan B dikurang A kuadrat per 36 sama dengan kita masukkan nilai B dan A-nya sama dengan 10 dikurang 2 kuadrat per 36 sama dengan 1,78. Maka nilai keragaman durasi pada aktivitas A sama dengan 1,78. Pada aktivitas B sama dengan var T13 sama dengan B dikurang A kuadrat per 36 sama dengan 13 dikurang 5 kuadrat per 36 sama dengan 1,78. Rumus ini dilakukan pada semua aktivitas.
maka kita dapatkan total untuk critical path dengan memasukkan rumus-rumus di dalam setiap aktivitasnya, yaitu pada aktivitas A didapatkan 1,78, pada aktivitas B 1,78, aktivitas C 2,78, aktivitas D 4, aktivitas E 0,44, dan aktivitas F sama dengan 1. Critical path diperoleh dengan menggunakan E dalam kurung TIJ tutup kurung sebagai durasi aktivitas pada CPM. Kegiatannya adalah B, D, E, dan F. Rumus critical path sama dengan sigma TIJ. Oke, maka kita dapatkan nilai critical path-nya sama dengan sigma E TIJ sama dengan 9 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 12 sama dengan 38. Sedangkan varians pada CP sama dengan sigma var buka kurung TIJ tutup kurung sama dengan 1,78 ditambah 4 ditambah 0,44 ditambah 1 sama dengan 7,22. Nilai CP sama dengan 38 dan nilai keragaman daripada CP sama dengan 7,22. Oke, sekarang kita akan cari berapakah peluang bahwa proyek dapat diselesaikan kurang dari 38 hari. Maka rumusnya adalah peluang CP lebih kecil sama dengan 38 sama dengan P buka kurung CP kurang E CP per akar dari varian CP lebih kecil sama dengan 38 dikurang ECP per akar dari var CP tutup kurung. Kita masukkan nilainya sama dengan P buka kurung Z lebih kecil sama dengan 38 dikurang 38 per 7,22 sama dengan P nilai peluang Z lebih kecil daripada 0 sama dengan 0,5. Selanjutnya, berapakah peluang bahwa proyek dapat diselesaikan kurang dari 35 hari? Maka kita tinggal ganti aja sah. Kesimpulan yang kami dapat ialah model jaringan kerja adalah suatu perpaduan pemikiran yang logis digambarkan dengan suatu jaringan yang berisi lintasan-lintasan kegiatan dan memungkinkan pengolahan secara analitis. Analisa jaringan kerja memungkinkan suatu perencanaan yang efektif dari suatu rangkaian yang mempunyai interaktivitas. Adapun manfaat analisis jaringan kerja yaitu 1. Untuk melengkapi rancangan, 2. Untuk memperbaiki metode perencanaan dan pengawasan, 3. Memperbaiki komunikasi dan pengambilan keputusan, dan secara umum untuk mempertinggi efektivitas manajemen dalam menyelesaikan proyek. 4. Untuk penghematan biaya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5.